Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Igusti Ngurah Agung Suara, NRT 2022.2568.1.01, Program Studi Hukum Kemisan B. Selamat malam Bapak, mohon izin untuk memaparkan terkait desain penelitian atau outline skripsi saya. Di sini saya mengangkat judul penelitian skripsi yaitu optimalisasi pengawasan keimigrasian untuk mencegah overstay pada pemegang visa on arrival melalui integrasi berbasis desa adat pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Dalam menyusun skripsi ini saya memiliki latar belakang yang dimana latar belakang saya ini terdiri dari research gap dan juga urgensi masalah. Research gap yang saya ambil yaitu terdapat kesenjangan antara kebijakan pemberian visa on arrival atau disingkat VOA yang bertujuan meningkatkan devisa negara yang dimana para wisatawan asing yang akan pergi kembali diberikan kemudahan dalam mengurus izin tinggalnya dengan dapat langsung membelinya di counter dengan instrumen pengawasan yang tersedia. Kemudahan untuk mendapatkan VOA ini seringkali tidak dibarengi dengan rasio jumlah petugas imigrasi yang sebanding untuk mengawasi ribuan pemegang visa on arrival di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Sehingga oleh karenanya banyak pemegang visa on arrival yang tinggal di villa atau penginapan private di pelosok desa yang sulit dijangkau oleh patroli rutin petugas imigrasi. Hal ini tentunya sangat berdampak pada peningkatan angka pelanggar overstay pada pemegang visa on arrival. Sehingga saya memandang diperlukannya optimalisasi pengawasan keimigrasian yang dalam hal ini berintegrasi dengan pemerintah desa adat langsung yang dalam hal ini desa adat berperan sebagai unit pemerintahan terkecil di wilayah Denpasar. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa sistem pengawasan keimigrasian dan integrasi berbasis masyarakat desa adat jauh lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah overstay secara dini dibandingkan hanya mengandalkan sistem digital atau patroli berkala dari kantor imigrasi Denpasar. Adapun urgensi masalah yang saya gunakan, di mana meningkatnya kasus overstay pada pemegang visa on arrival setiap tahunnya selalu konsisten dan kurang efisiennya pengawasan keimigrasian yang dilakukan dengan jumlah sumber daya manusia saat ini terhadap luasnya wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Dalam menyusun skripsi ini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana model integrasi pengawasan keimigrasian berbasis desa adat yang dapat diterapkan untuk memperkuat pendeteksian dini pelanggaran overstay pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Lalu rumusan masalah yang kedua, sejauh mana efektivitas model pengawasan yang terintegrasi antara kantor imigrasi dan desa adat dalam mendeteksi secara dini dan mencegah peningkatan angka pelanggaran overstay pada pemegang visa on arrival di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Dalam menanggapi masalah ini, saya memiliki dugaan awal atau pandangan awal saya terhadap permasalahan ini, yaitu meningkatnya kasus pelanggaran overstay ini yang menyangkut pada pemegang visa on arrival itu sebenarnya berkesinambungan dan berhubungan disebabkan karena kurangnya efisiensi pengawasan keimigrasian yang dilakukan dengan jumlah sumber daya manusia atau jumlah petugas imigrasi saat ini terhadap luasnya wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Sehingga dari hal tersebut tentunya akan cukup sulit
untuk mengawasi ribuan dari pemegang visa on arrival ini khususnya di Bali dengan jumlah petugas saat ini itu tentunya cukup kesulitan. Lalu dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian yaitu jenis penelitian yang saya gunakan adalah normatif dan empiris. Jadi dalam hal ini saya membandingkan berdasarkan norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan atau implementasinya di lapangan seperti apa. Yang tentunya saya berharap dari jenis penelitian ini dapat memecahkan permasalahan yang saya buat atau saya cantumkan dalam rumusan masalah saya, yaitu data penelitian. Data penelitian yang saya gunakan yaitu data primer yang dibuat melalui wawancara dengan petugas imigrasi dan pihak desa adat. Data sekunder saya gunakan melalui undang-undang keimigrasian, jurnal, buku, dan peraturan terkait. Lalu, saya menggunakan beberapa teori dalam menyusun permasalahan saya ini atau menyusun skripsi saya. Teori yang saya gunakan yang pertama yaitu teori efektivitas hukum yang dipopulerkan oleh Surjono Sukanto. Lalu teori yang kedua ada teori sistem hukum yang dipopulerkan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam penelitian saya kali ini, saya memiliki sebuah inovasi atau sebuah novelty tentunya untuk memecahkan permasalahan. Ada kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Tujuan saya yaitu untuk mengubah peran dari desa adat ini yang awalnya itu hanya berperan sebagai sekedar entitas budaya, berubah menjadi mitra strategis dalam intelijen keimigrasian. Desa adat ini merupakan satuan masyarakat yang cukup unik, di mana desa adat ini memiliki struktur pecalang. Pecalang ini merupakan bisa dibilang seperti polisi adat yang bertugas menjaga keamanan. Selain itu, desa adat juga memiliki sistem banjar yang jauh lebih mampu menjangkau area private, seperti penginapan kecil atau villa-villa terpencil, yang tentunya cukup sulit untuk diakses petugas imigrasi. Lalu, dalam penelitian ini, saya sudah sempat membandingkan dengan penelitian sebelumnya, di mana keaslian penelitian ini dilihat melalui penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas optimalisasi pengawasan keimigrasian untuk mencegah overstay pada megang VOA yang terfokus pada pemecahan permasalahan. Overstay VOA ini menggunakan instrumen pengawasan keimigrasian yang terintegrasi. Dalam hal ini, instrumen pengawasan keimigrasian yang saya gunakan menggabungkan atau mengkolaborasikan antara peran kantor imigrasi dan juga peran dari desa adat. Yang tentunya dalam hal ini desa adat berperan sebagai instrumen pendukung dalam pengawasan keimigrasian. Yang dalam hal ini digunakan untuk mencegah overstay pada pemegang visa on arrival. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.